program kajian malam yang alhamdulillah bisa disiarkan secara langsung dari Studio Wesal TV di Jakarta. Baik, bersama saya di Studio Wesal TV kita sapa narasumber kita, ada Ustadz Maksum Badruzzaman Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Kabar baik hari ini, Ustaz, Alhamdulillah ya? sehat. Alhamdulillah. Baik, ya pemirsa Wesal TV yang berbahagia, ini adalah pertemuan kedua dengan beliau, dengan Ustadz Maksum. Dan pada kesempatan kali ini insya Allah Ustadz akan menyampaikan materi tentang mengapa kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini harus dengan alasan yang benar ya pemirsa ya. Dan insya Allah akan dibahas. Bagi Anda pemirsa Wesal TV yang memiliki pertanyaan seputar materi maupun tentang keislaman lainnya, selama acara ini berlangsung silahkan sampaikan pertanyaan Anda dan insya Allah akan ditanggapi ke nomor 0821 1724 7997. Baik, pertanyaannya dalam bentuk tulisan ya, SMS dan WhatsApp. Saya boleh ulang, silakan ke 0821 1724 7997 dan pertanyaan hanya SMS dan WhatsApp. Baik, selengkapnya kita sama-sama simak materi kita sembari menanti pertanyaan Anda pemirsa. Mengapa kita harus mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Silakan Ustaz. Baik, semoga khair. Ya, jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan satu kesempatan lagi pada malam hari ini yang insyaallah kita akan gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui menelaah sebagian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sebagian sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita. Dan tema kajian kita adalah mengapa kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini ada hubungannya dengan kajian kita pada pertemuan yang lalu, karena pertemuan yang lalu kita membahas indahnya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan malam ini kita lanjutkan dengan menyebutkan beberapa alasan yang harus dimiliki oleh seorang muslim saat dia mengatakan bahwa dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para ulama telah membahas ya bahwa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu bagian dari konsekuensi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang termaktub dalam cakupan kalimat syahadat yang kita ikrarkan. Bukankah setiap kita, setiap muslim telah berikrar, bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak diibadahi, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba dan utusannya kepada kita semua, dan beliau pun adalah nabi terakhir
Rasul terakhir dan Rasul terbaik yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus kepada kita semua. Oleh karena itu, kecintaan merupakan salah satu bagian atau unsur dari konsekuensi keimanan tersebut yang tidak boleh hilang dari setiap jiwa seorang muslim. Jika kita hanya beriman saja kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenarkan apa-apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa diiringi dengan kecintaan, maka keimanan kita tidak akan sempurna. Keimanan kita akan kurang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, seorang muslim harus mempelajari kandungan makna cinta kepada Rasulullah SAW, mencari penyebabnya dan mencari alasan kenapa kita harus mencintai Rasulullah SAW. Yang pertama, tentu saja alasan yang terbesar mengapa kita mencintai Rasulullah SAW itu agar kita dikumpulkan bersama Rasulullah SAW nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alasan ini sebenarnya sudah disampaikan pada materi yang lalu, di mana ada sebuah hadis dari Anas bin Malik bahwa seorang lelaki berkata kepada Rasulullah SAW tentang hari kiamat, dan Rasulullah SAW bertanya tentang apa saja yang telah engkau siapkan untuk menghadapi hari kiamat. Maka lelaki tersebut berkata, sesungguhnya aku tidak mempunyai bekal apapun untuk menghadapi hari kiamat, tetapi karena aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama yang engkau cintai. Ini adalah tujuan ataupun alasan terbesar mengapa kita mencintai Rasulullah SAW, atau mengapa kita harus mencintai Rasulullah SAW, karena kita berharap sekali kita dikumpulkan bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikelompokkan dengan orang-orang saleh, bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di firdausnya. Kemudian alasan yang kedua yang harus difahami oleh seorang muslim, bahwa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu unsur yang akan menyempurnakan iman seorang muslim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah salah seorang di antara kalian beriman, atau tidak disebut orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna sampai aku lebih dicintai daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia yang ada di bumi ini. Kemudian berkaitan dengan hadis ini, kita pun telah mengenal hadis Umar bin Khattab tentang masalah ini, di mana Umar bin Khattab pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Kata Umar adalah sahabat yang subhanallah, sahabat yang dekat, sahabat yang mulia, dan memiliki banyak keutamaan. Salah satunya disebutkan oleh Rasulullah SAW, seandainya ada nabi setelahku, pasti itu adalah Umar. Masya Allah. Ini menunjukkan derajat keimanan Umar ini sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia istimewa di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika satu hari berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai daripada segalanya.
daripada apa yang ada di bumi, daripada apa yang dia miliki, kecuali diriku sendiri. Artinya saat itu Umar menyangka bahwa mencintai diri sendiri lebih besar daripada atau mengutamakan diri sendiri di atas diri Rasulullah SAW adalah sesuatu yang diperbolehkan dan sesuatu fitrah. Tapi ketika mendengar pernyataan Umar ini, Rasulullah SAW langsung menjawab, "La, walladhi nafsi biyadihi hatta akunna ahabba ilaika min nafsika." Wahai Umar, sesungguhnya tidak seperti itu. Tidak seperti yang engkau sangka. Tidak seperti yang engkau kira. Demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah engkau beriman dengan keimanan yang sempurna sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Mendengar sabda ini, Umar langsung menggeser posisi cintanya, menggeser prioritas cintanya. Dia memprioritaskan kecintaannya kepada Rasulullah SAW daripada dirinya sendiri saat itu juga. Kemudian Umar pun berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasul, sesungguhnya sekarang engkau adalah orang yang paling aku cintai, lebih aku cintai daripada diriku sendiri." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Al-an ya Umar, wahai Umar, sekarang engkau telah memiliki iman yang sempurna, iman yang sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan yang telah Rasulullah SAW contohkan." Nah, berkenaan dengan hadis ini, Al-Khattabi mengomentari hadis tersebut, atau mensyarah hadis tersebut, "Fama'nahu an tasduqa fi hubbi." Hendaklah wahai engkau Umar, hendaklah engkau jujur, engkau benar-benar mencintaiku, hatta tafni nafsuka fi ta'ati, sampai jiwamu, sampai nafsumu tunduk pada ketaatanku, sampai wa yu'sara ridaya ala hawaka, dan sampai engkau memprioritaskan, mengedepankan keridhaanku, yaitu keridhaan Nabi SAW di atas hawa nafsumu wahai Umar. Wa in kana fihi halakuka, walaupun ketika engkau merealisasikan, membuktikan kecintaanmu kepada Rasulullah SAW, engkau harus berkorban. Sampai-sampai korban ini tidak terbatas, bisa berkorban dengan harta, dengan benda, dengan meninggalkan keluarga, bahkan nyawa pun harus dikorbankan untuk membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Dan ini sudah dibuktikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Salah satunya, beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa ada 9 orang ketika perang Uhud berkecamuk dan Rasulullah SAW terkepung oleh orang-orang Quraisy yang hendak membunuhnya. Maka satu demi satu dari 9 orang ini berani menjadi tameng bagi Rasulullah SAW dan mengorbankan jiwanya demi kecintaannya kepada Rasulullah SAW, karena mereka benar-benar faham konsekuensi syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu mengedepankan cintanya kepada Rasulullah SAW walaupun harus mengabaikan urusan-urusan mereka pribadi, walaupun harus mengorbankan nyawa mereka sendiri. Dan tentu mereka faham bahwa ini adalah sebuah keimanan yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kemuliaan nanti di akhirat. Kemudian
Rasulullah SAW pun pernah bersabda ya, mengenai ataupun seputar hadis ini ya, yang berkaitan dengan bahwa cinta kepada Rasulullah SAW adalah salah satu kesempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala min ashaddi ummati li hubban. Yang termasuk atau ada orang yang termasuk cintanya begitu besar terhadapku. Nasun yakununa ba'di, yaitu orang-orang yang hidup setelahku. Yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi, yaitu orang-orang yang hidup setelahku. Mudah-mudahan ini adalah motivasi bagi kita semua, karena kita hidup setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sifatnya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yawaddu ahaduhum, yaitu di mana salah seorang di antara mereka sangat ingin, sangat berharap, sangat mendambakan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun taruhannya yaitu berpisah dengan keluarganya. Walaupun taruhannya harus meninggalkan hartanya. Dan di sini bukan berarti meninggalkan keluarganya zalim, tidak. Tapi mengedepankan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil untuk sebuah ketaatan, orang-orang masih sibuk dengan keluarganya, tetapi ketika datang panggilan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia tinggalkan keluarganya. Ketika mereka sedang bekerja dan berusaha, berdagang, datang panggilan untuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, mereka tinggalkan semua itu demi memenuhi panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah kabar gembira untuk kita semua, agar kita termotivasi memprioritaskan, mengedepankan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini bisa kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika saat panggilan salat, saat panggilan ibadah, saat panggilan membaca Al-Quran, maka kita tinggalkan semua hal-hal yang berkaitan dengan dunia demi memenuhi panggilan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki pernah bertanya kepada Asad bin Furat rahimahullah taala tentang hadis Umar tadi, karena dia takut, apakah aku termasuk orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW di atas segalanya, atau sebaliknya, malah dia termasuk orang yang lebih mendahulukan cintanya kepada yang lain daripada kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Asadul Furat ini bertanya kepada lelaki tersebut, wahai fulan, bagaimana pendapatmu jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat ini berada di antara kita, dan Rasulullah SAW saat itu terdesak akan dibunuh oleh musuh-musuhnya? Kira-kira apa yang kau lakukan? Apakah engkau akan membelanya walaupun taruhannya adalah nyawamu? Apakah engkau akan membelanya walaupun taruhannya adalah keluargamu? Maka lelaki tersebut menjawab, "Na'am, betul, iya. Seandainya Rasulullah SAW ada di hadapanku dan dia terancam dibunuh oleh musuh-musuhnya, maka aku akan membelanya walaupun taruhannya adalah nyawaku, walaupun taruhannya adalah keluargaku." Maka akhirnya Asad bin Furat berkata, "La ba's, tidak mengapa, insyaallah engkau termasuk orang-orang yang berada di atas kebaikan." Nah, inilah sebagian arti dari mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian alasan mengapa kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita termasuk orang-orang yang disempurnakan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mencintai Rasul pilihan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian alasan selanjutnya
Mengapa kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Para ulama menyebutkan agar kita terbebas dari kefasikan, agar kita terlepas dari perbuatan fasik, atau kita tidak dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang fasik, orang-orang yang berbuat maksiat, orang-orang yang lebih cinta kepada maksiat, orang-orang yang lebih dekat kepada maksiat. Dan ini tentu saja berkaitan dengan sebuah ayat dalam surat At-Taubah ayat 128, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'uhum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, katakanlah jika seandainya ayah-ayah kalian, orang-orang tua kalian, leluhur kalian, wa abna'ukum, dan keturunan-keturunan kalian, kemudian istri-istri kalian, serta keluarga, kerabat kalian, dan harta-harta kalian, dan perdagangan kalian yang kalian usahakan, serta tempat-tempat kalian yang engkau sukai, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, fatarabbasu, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala datang dengan keputusannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengkategorikan atau mengancam orang-orang yang lebih mencintai urusan dunianya dari hubungan kekeluargaan, yaitu ayah, leluhur mereka, kemudian keturunan-keturunan mereka, istri-istri mereka, dan keluarga mereka, serta usaha mereka dan tempat kalian mereka, lebih mereka cintai daripada Allah dan Rasulnya. Maka ini terancam dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan orang-orang yang fasik. Mengenai tafsir ayat ini, Al-Wahidi berkata tentang hal ini, yaitu tentang harta yang kalian usahakan, ya, tentang hal-hal dunia yang kalian lebih cintai, fatarabbasu, maka diamlah kalian atau menetaplah kalian di Mekah sampai Allah Subhanahu wa taala menaklukkan atau membuka Mekah dalam sebuah penaklukan. Karena pada saat itu tidak ada lagi hijrah. Karena ayat ini berkaitan dengan perintah hijrah kepada Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin yang berada di Mekah secara umum untuk meninggalkan kota Mekah, berhijrah menuju Madinah Al-Munawwarah. Dan ayat ini tertuju kepada kaum muslimin yang mereka telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah SAW sebagai utusannya, namun masih berat ketika mereka harus berhijrah. Karena kenapa? Konsekuensi dari hijrah ini, mereka harus kehilangan beberapa hal yang penting. Mereka harus kehilangan tempat tinggalnya, mereka harus kehilangan usahanya, mereka harus berpisah dengan kerabatnya, dan mereka harus meninggalkan hal-hal yang mereka cintai di kota Mekah. Sehingga ada sesuatu yang memberatkan hati mereka, sehingga mereka tidak ikut berhijrah bersama Rasulullah SAW. Mereka lebih menyukai tinggal di Mekah bersama harta mereka, keluarga mereka, dengan perdagangan mereka.
dibanding mereka harus berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya menyebutkan bahwa arti ayat ini, qala ta'ala, qul ya Muhammad, wahai Rasulullah Muhammad, katakanlah kepada orang-orang yang menyelisihimu dalam masalah hijrah ini, katakanlah kepada mereka, jika hal-hal yang tadi, jika leluhur kalian, anak-anak kalian, istri-istri kalian, harta-harta kalian, dan usaha-usaha kalian lebih kalian cintai, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa ta'ala datang dengan keputusannya. Dan lihat, ini ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka, bahwa mereka akan dihukumi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang fasik. Karena kenapa? Mereka lebih mendahulukan urusan dunia mereka, mendahulukan hubungan kekerabatan, mendahulukan harta dunia ketimbang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ketika masih ada di dalam diri kita rasa cinta yang terlalu besar, yang cinta tersebut mengalahkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang cinta ini mengarahkan kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka takutlah kita. Maka takutlah kita kepada ancaman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengkategorikan kita sebagai orang-orang yang fasik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun berjanji tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang seperti ini. Maka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengedepankan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah salah satu hal yang penting yang akan membersihkan diri kita dari kefasikan, yang akan menjauhkan diri kita dari kefasikan. Oleh karena itu, ini adalah salah satu sebab mengapa kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita terbebas dari sifat-sifat fasik. Kemudian alasan selanjutnya mengapa kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau sallallahu alaihi wasallam rahmah al-muhdah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah hadiahkan kepada kita semua. Kalau kita berbicara masalah hadiah, maka hadiah biasanya sesuatu yang istimewa. Dan biasanya hadiah ini adalah barang pilihan dari sekian barang yang kita temui. Jarang sekali orang ketika menyebutkan hadiah adalah barang-barang yang terlalu banyak dimiliki oleh orang lain. Tetapi biasanya hadiah ini adalah barang yang istimewa, barang yang mahal, barang antik, yang kemungkinan tidak semua orang mengetahuinya. Nah, begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW adalah rahmat, karunia yang Allah hadiahkan untuk kita semua, untuk manusia, untuk jin, untuk seluruh alam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu, hai Rasulullah, kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Maka beliau adalah rahmat bagi kita, maka kita pantas untuk mencintainya. Karena kenapa? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala dengan sebab mengutus beliau, maka kita sudah mungkin kita sudah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena kita mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mencintai beliau adalah sebuah konsekuensi logis sebagai sebab ataupun suatu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan Rasulullah SAW wasilah, utusan yang menerangkan kita tentang Islam yang benar, yang telah mengeluarkan kita dari jalan kegelapan menuju Islam yang terang benderang. Yang seandainya kalau bukan Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau, maka kita sudah berhak untuk masuk neraka, naudzubillah min dzalik. Tapi dengan rahmat dan kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa taala mengutus manusia terbaik, Rasul pilihan kepada kita. Dan ingat tadi ayatnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali rahmat bagi sekian semesta alam. Dan para ulama bersepakat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang diutus kepada alam semesta. Bukan kepada manusia saja, bukan kepada satu bangsa saja, bukan kepada satu golongan saja, seperti rasul-rasul terdahulu. Seperti misalkan Musa dan Isa adalah rasul, tapi khusus untuk Bani Israel. Ataupun Nuh, khusus untuk kaumnya saja. Begitu pula rasul-rasul yang lainnya. Mereka diutus kepada kaumnya tersendiri. Tetapi keistimewaan Rasulullah SAW diutus kepada manusia dan jin. Dan dia menjadi rahmat untuk semesta alam. Ini disepakati oleh para ulama. Tetapi apa yang dimaksud dengan rahmat di dalam ayat tersebut? Apakah rahmat ini khusus dirasakan oleh orang-orang yang beriman kepadanya saja? Atau bahkan orang-orang yang menentang pun, orang-orang yang kafir kepada Rasulullah SAW pun merasakan rahmat tersebut? Dan tentu saja ini pendapat yang benar, bahwa rahmat ini tidak khusus kepada orang-orang mukmin saja. Bahkan rahmat ini dirasakan oleh orang-orang kafir yang mereka benci terhadap Rasulullah SAW, yang mereka ingkar terhadap Rasulullah SAW, yang mereka memusuhi Rasulullah SAW. Mereka pun mendapatkan rahmat ini. Di sini Imam At-Tabari menyebutkan bahwa beliau meriwayatkan sebuah perkataan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang ayat ini, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Maka beliau berkata, Ibnu Abbas, qala man amana billahi wal yaumil akhir kutiba lahu ar-rahmah fid dunya wal akhirah. Ya. Maka kata beliau, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir. Beriman artinya beriman kepada rukun iman yang 6, dan dia seorang mukmin, maka akan dicatat baginya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Ya, ini benar sekali. Alhamdulillah kita saat ini merasakan segala kemudahan, jalan yang terang benderang, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, salah satunya karena Allah Subhanahu wa taala mengirim rahmatnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Sehingga kita bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Kita membedakan Islam yang benar. Ini karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala melalui diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan mendapatkan rahmat di akhirat, dan ini harus diyakini benar-benar oleh seorang muslim, bahwa janji Allah Subhanahu wa taala tidak akan meleset. Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyelisihi janjinya bahwa kita akan mendapatkan rahmat
bahkan rahmat yang besar yang akan kita dapatkan di akhirat nanti, berupa syafaat al-uzma, syafaat yang agung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, di mana Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, Imam Muslim, meriwayatkan hadis tentang peristiwa yang akan dialami manusia di padang mahsyar. Di saat itu manusia sedang kebingungan dengan apa yang telah dilakukan di dunia. Bahkan para nabi pun mereka sama-sama kebingungan. Maka manusia datang kepada Nabi Adam, karena Nabi Adam adalah manusia pertama, bapaknya manusia, melobi Nabi Adam agar Nabi Adam memintakan syafaat untuk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi Adam pun pernah melakukan kesalahan sehingga dia dikeluarkan dari surga. Maka Nabi Adam menyuruh manusia datang kepada Nuh alaihissalam sebagai rasul pertama. Kemudian datang kepada Nuh, dan Nabi Nuh pun tidak mampu untuk memintakan syafaat bagi mereka. Maka Nuh pun menunjukkan kepada Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa pun melakukan hal yang sama. Karena kenapa? Para nabi tidak pernah melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala semurka pada hari itu. Maka ditunjukkan kepada Isa. Dan akhirnya semua nabi berlepas diri dan berkata, nafsi-nafsi, ini urusanku, tuku, dan kalian mempunyai urusan kalian masing-masing. Maka pergilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala sampai beliau datang di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala, bersujud kepadanya. Kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang tidak pernah dilakukannya, yaitu dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat kepalanya dari sujud. Ya Muhammad, irfa ra'sak. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Ishfa tusyaffa. Mintalah syafaat, niscaya syafaatmu akan dikabulkan. Maka pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut ummati, ummati. Wahai Allah yang Maha Pemurah, berikanlah syafaat kepada umatku, kepada umatku. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan syafaat melalui perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, dan dipersilahkan umat Nabi Muhammad yang mereka bertauhid, yang mereka bebas dari hisab, untuk masuk surga. Maka ini adalah kabar gembira kepada kita semua, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah karunia terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang karunia ini sangat bermanfaat kita di dunia, dan insyaallah akan kita dapatkan rahmat ini dari Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil akhir. Kemudian Imam At-Tabari pun menyebutkan kelanjutan dari perkataan Ibnu Abbas, ya, wa man lam yu'min billahi wa rasulihi ufiya mimma asaba minal khasaf wal qalab. Ini yang penting, bahwa orang-orang yang tidak beriman pun mendapatkan rahmat berupa apa? Berupa terbebasnya dari azab yang telah Allah berikan kepada umat-umat sebelumnya. Kita mengetahui bahwa umat Nabi Nuh ditenggelamkan, umat Nabi Lut dibenamkan ke dalam bumi, atau dijatuhi dengan hujan batu dari atas langit, dan umat-umat yang lainnya, kaum Ad, Thamud, mereka Allah binasakan, dan seketika itu mereka lenyap. Sedangkan rahmat
bagi umat Nabi Muhammad yang mereka tidak mau beriman kepada risalah Nabi Muhammad, yaitu berupa penangguhan. Kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya mereka tidak beriman, mereka aman dari azab yang akan menghancurkan mereka secara sekaligus. Oleh karena itu, pintu taubat masih terbuka buat mereka, apalagi untuk kita yang mengaku beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian alasan yang lainnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cintanya terhadap umatnya, cintanya terhadap kita, terhadap saya, terhadap Anda, terhadap semua yang mendengar perkataan ini, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah bahwa cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua lebih besar daripada cinta kedua orang tua kita kepada kita. Lebih besar daripada cinta anak kita kepada kita. Lebih besar dari cinta seluruh manusia yang mencintai kita. Ya. Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu besar kepada kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Azizun 'alaihi ma anittum. Kesusahan kalian membuat beliau sedih. Membuat Nabi ini sedih ketika memikirkan apa yang menyusahkan umatnya. Dan beliau haris, begitu perhatian kepada umatnya. Bil mu'minina raufur rahim. Dan kepada orang-orang yang beriman, beliau begitu lembut dan beliau begitu baik terhadap orang-orang yang beriman. Nah, ini adalah salah satu alasan besar mengapa kita mencintai Rasulullah SAW, karena cintanya beliau SAW kepada kita begitu besar. Ingatlah, dan cintanya sudah terbukti dan terasa sampai saat ini begitu banyak bukti kecintaan Rasulullah SAW kepada kita semua. Salah satunya dalam masalah ibadah. Bukankah Rasulullah SAW ketika melaksanakan sholat tarawih hanya 3 hari berturut-turut, setelah itu meninggalkannya? Karena kenapa? Karena begitu besar perhatian Rasulullah SAW. Karena begitu besar cintanya kepada kita. Takut kalau dia terus-menerus melaksanakan tarawih di masjid berjamaah, takut hal ini diwajibkan kepada umatnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW menahan diri, walaupun beliau sangat cinta dengan ibadah tersebut. Kemudian Rasulullah SAW ketika menyembelih hewan kurban, kebanyakan menyembelih kambing. Padahal keutamaan menyembelih unta lebih besar. Dan Rasulullah SAW pun mampu untuk menyembelih unta. Tetapi karena perhatian, memperhatikan keadaan umatnya, karena cintanya begitu besar kepada umatnya, beliau rela meninggalkan sesuatu yang besar agar tidak memberatkan kepada umatnya. Begitu pula Rasulullah SAW diriwayatkan dari Ibnu Majah bahwa satu saat Rasulullah SAW pernah berkurban dengan 2 ekor kambing. Ketika menyembelih 1 ekor kambing, maka dia niatkan ini untuk dirinya dan keluarganya. Dan ketika menyembelih kambing kedua, maka beliau sallallahu alaihi wasallam niatkan, ini adalah untuk umatku yang tidak sempat berkurban. Begitu perhatian Rasulullah SAW kepada umatnya, kepada kita semua, sampai hal yang demikian dipikirkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ketika mengingat kecintaannya yang sangat besar, sudah pantaslah ketika kita wajib mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mengenai ayat ini, Al Hasan bin Fadl berkata, lam yajma'illahu li ahadin minal anbiya ismaini min asma'ihi illa lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu perkataan atau firman Allah Subhanahu wa taala, bil mu'minin raufur rahim. Rauf adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahim juga nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya. Dan
kedua nama ini tidak pernah digandeng untuk Nabi selain Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW istimewa. Kemudian penyematan kedua nama Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa memang Rasulullah SAW rauf, sangat lembut, lemah lembut terhadap umatnya, rahim, sangat berkasih sayang terhadap umatnya, dan perhatiannya sangat besar terhadap umatnya. Oleh karena itu sudah sepantasnya bagi kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada beberapa hal lagi, di antaranya bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang menyelamatkan kita dari api neraka. Oleh karena itu sudah sepantasnya kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasa syukur kita. Kemudian alasan yang penting dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan atau kita dapat merasakan manisnya iman, sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang ketika 3 hal itu berkumpul dalam seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama adalah an yakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma, yaitu yang Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya, maka dia akan merasakan manisnya iman. Ya. Kemudian yang terakhir, bahwa benda-benda mati pun mencintai Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya bahwa dahulu Rasulullah SAW sebelum dibuatkan mimbar untuk berkhutbah, maka Rasulullah SAW berkhutbah di atas batang pohon kurma yang dipotong. Tetapi ada seorang wanita yang menawarkan untuk dibuatkan mimbar, maka akhirnya Rasulullah SAW berpindah ke mimbar. Dan seketika itu batang pohon kurma ini menjerit seperti jeritan seorang anak kepada ibunya. Karena kenapa? Seperti tidak rela berpindahnya Rasulullah SAW dari batang pohon itu ke mimbar. Kemudian Rasulullah SAW menghampiri batang pohon kurma tersebut dan memegangnya sehingga suara tangisannya, suara rengekannya hilang. Benda mati mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita lebih layak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, marilah kita kembali menelaah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga bertambah kecintaan kita pada Rasulullah SAW. Dan ketika kita mencintai Rasulullah SAW, kita mengetahui alasan-alasan yang jelas mengapa kita mencintai Rasulullah SAW. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, baik pemirsa Salib yang berbahagia, barusan tadi adalah untaian materi kita, yakni mengapa kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagi Anda pemirsa masih ada beberapa menit waktu tersisa ke depan. Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda melalui secara tulisan melalui nomor 0821 1724 7997. Dan pertanyaan ini hanya dalam bentuk SMS atau pesan WhatsApp. Baik, saya ingin mendahului pertanyaannya, Ustaz. Jadi apa sih sebenarnya yang menghalangi kita ini bisa menghalangi kita untuk mencintai Rasulullah SAW? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat, ya, bahwa difitrahkan atau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia ini mencintai syahwat, dan syahwat ini banyak sekali jenisnya, baik berupa istri-istri kita, kemudian anak-anak kita, harta-harta kita, yang kadang ini mencuri perhatian kita sehingga kita tidak sadar bahwa kita telah mendahulukan syahwat ini daripada mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi sebagaimana saya sebutkan,
dalam surat At-Taubah, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa jenis penghalang manusia yang memalingkannya dari mencintai Rasulullah SAW. Ternyata kalau kita lihat, kita urutkan, semuanya adalah hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Maka itu sebab terbesar yang bisa menghalangi seseorang dari mencintai Rasulullah SAW atau memprioritaskan cintanya kepada Rasulullah SAW itu cinta dunia. Cinta dunia yang terlalu berlebihan. Oleh karena itu maka kita harus sadar bagaimana kita terlepas dari cengkraman dunia ini. Maka nasihat terbaik adalah mengingat kematian, kemudian mengingat besarnya azab kubur, mengingat besarnya azab neraka, kemudian mengingat indahnya surga Allah Subhanahu wa taala, mengingat kenikmatan yang ada di dalam surga yang telah Allah janjikan bagi orang-orang yang beriman, yaitu yang mendahulukan cintanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah salah satu hal yang bisa kita lakukan, yaitu dengan mengingat-ingat tadi dua hal, azab dan nikmat. Azab yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala bagi yang meninggalkan atau mendahulukan urusan dunia daripada cinta kepada Rasulullah SAW, dan nikmat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mendahulukan rasa cintanya untuk Rasulullah SAW. Apakah pernah terbayang bahwa kita nanti disandingkan bersama Rasulullah SAW di surganya kelak? Kita bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana. Bukankah ketika kita di dunia bertetangga dengan tokoh terkenal, bertetangga dengan ustadz yang kita cintai, bertetangga dengan pemimpin-pemimpin kita bangga. Lalu mengapa kita tidak menginginkan bertetangga dengan manusia terbaik, dengan Rasul pilihan? Oleh karena itu, ingatlah, bayangkanlah, sehingga bayangan ini menjadi motivasi secara langsung bagi kita untuk segera menggeser rasa cinta kita kepada dunia, kita geserkan kepada Allah dan Rasulnya, yaitu mengedepankan cinta kita pada Rasulullah SAW daripada cinta kita kepada dunia. Wallahu a'lam. Baik, 0852893482 sekian Ustaz. Pertanyaan atau WhatsApp-nya cukup panjang, tapi saya baca semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga antum senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya mau bertanya Ustaz, dikatakan bakhil apabila mendengar nama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam disebutkan namun tidak bersalawat atas beliau. Tapi apakah setiap kita mendengar nama beliau disebut harus disambung salawat? Sementara biasanya dalam sebuah kajian nama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam selalu disebut sampai berulang-ulang dengan cepat, Ustaz. Apakah setiap itu harus pula dijawab dengan bersalawat supaya kita tidak dikatakan bakhil? Ya. Dan bolehkah kita bersalawat cukup di dalam hati saja? Dan apakah kalau kita mencintai para habaib itu bisa dikatakan wujud kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam? Saya juga mencintai antum Ustaz karena Allah dan Rasulnya. Syukron. Silakan Ustaz. Ya. Jazakumullah khair atas doanya, dan ana pun mencintai antum karena Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kita melihat zahir hadis tadi ya. Jadi orang yang sangat atau paling bakhil, bukan bakhil saja. Di situ ada isim tafdil ya. Jadi yang paling bakhil ya, dikatakan bukan bakhil saja tapi mempunyai derajat. Bakhil itu beberapa derajat. Dan ini yang paling bakhil adalah yang ketika didengarkan atau diucapkan nama Rasulullah SAW, nama Muhammad SAW, tidak bersalawat. Tentu saja pada asalnya zahir hadisnya seperti itu. Walaupun kita di kajian, maka berusaha kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan salawat ini ya tentu saja bermacam-macam lafadznya, terutama di luar salat. Kalau di dalam salat sudah tentu ya harus sesuai dengan teks yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jangan mengurangi, jangan menambah ya.
Karena ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ketika di luar salat, ketika kita mendengar nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ucapan kita sallallahu alaihi wasallam itu salawat atau alaihi salatu wassalam. Sallallahu alaihi itu sudah mencukupi sebagai bentuk salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak harus dengan teks salawat yang kita baca di salat, ya. Tapi sudah sallallahu alaihi wasallam atau sallallahu alaihi itu sudah mencukupi salawat yang disunnahkan ketika menjawab tadi. Ya. Jadi ketika kita terbiasa, mungkin saya pribadi ya semua awal-awalnya berat ketika harus mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Ketika mengucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awal-awalnya berat, atau kalau mengucap atau mendengar dari orang lain apakah dalam kajian ataupun dalam obrolan biasa ketika disebut nama Muhammad kadang-kadang setan itu menggoda. Sok suci lu gitu misalkan ya. Padahal ini adalah konsekuensi kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW yang ketika kita latih ya, ketika kita latih maka insya Allah lisan kita itu sudah secara otomatis terbiasa mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW ya, dengan cepat ya, dengan sadar bahwa itu adalah bagian dari konsekuensi kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan dalam kasus ini tadi hati-hati, rasa malas, rasa malu ini adalah bagian dari cinta kita kepada dunia. Karena malu misalkan di tempat-tempat yang istilahnya pada umumnya jarang sekali orang menyebut salawat. Katakanlah kita lagi nongkrong di kafe gitu kan, obrolan-obrolan ringan. Tiba-tiba ketika ada yang menyebutkan nama Nabi Muhammad, kita sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang ini berat. Tapi ini adalah bagian konsekuensi kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW dan upaya kita mengenyampingkan tadi rasa malu, rasa malas. Ini adalah bagian yang akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Wallahu a'lam, mungkin demikian. Jadi rasa malasnya yang harus diperangi, kemudian rasa malunya yang harus dikesampingkan, dan tadi berusaha mengedepankan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, jadi jawabannya boleh dengan ucapan salawat selain yang ada di Al-Qur'an ya. Di bacaan sholat ya, karena bacaan sholat itu udah panjang dan itu yang diajarkan gitu ya. Betul. Untuk khusus untuk sholat. Berikutnya ini Ustaz, ada dari Pak Ahmad Musa di Bandung ya. Ustaz, dengan cara apa kita bisa dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedangkan kita hidup tidak sejalan atau tidak sejaman nih dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Ustaz. Baik, saya akan menyambung tambahan untuk pertanyaan pertama bahwa baik tadi. Iya. Yang pertama bahwa di dalam adat orang-orang Arab ketika mereka bertengkar ya, saling mengangkat suara, biasanya mereka menyebutkan sallu ala nabi. Oh gitu. Iya. Agar apa? Agar reda. Karena kenapa? Mereka tahu konsekuensinya. Kalau mereka tidak berhenti dari teriakannya dan mengenyampingkan salawat kepada Nabi, mereka terancam tadi. Bakhil gitu, ya. Nah, ini adalah bagian dari hal tersebut. Oleh karena itu mereka berusaha ketika sallu ala Nabi, ketika mereka bertengkar, kita bilang sallu ala Nabi, mereka berhenti dari bertengkarnya kemudian bersalawat kepada Nabi SAW. Dan ini adalah adat yang bagus yang harus kita contoh. Kemudian mencintai para habaib, mencintai siapapun ketika karena Allah Subhanahu wa taala dan karena Rasulullah SAW, maka insya Allah itu berpahala ya. Mencintai para wali Allah Subhanahu wa taala selama mereka sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah bagian dari kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama para ahlu bait ya, mungkin lebih pantas lagi disebut ahlu bait, yaitu keturunan-keturunan ya dari Bani Hashim dan yang terkategori ahlu bait. Memang Rasulullah SAW
memberikan wasiat kepada umatnya untuk berbuat baik kepada mereka, dan penghargaan kita kepada mereka mengikuti apa-apa yang mereka lakukan. Ketika mereka sesuai berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita mencintai mereka, jangan diragukan lagi. Tetapi ketika ada yang mengaku habaib tapi perbuatannya condong kepada maksiat, tidak mengindahkan atau tidak mencerminkan perbuatan Rasulullah SAW, maka tidak ada kewajiban kita untuk berloyalitas kepada orang-orang seperti ini, karena kecintaan kita mengikuti kecintaan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pertanyaan kedua tadi, bagaimana kita bisa mendapatkan cinta Rasulullah SAW sedangkan kita tidak hidup sezaman dengan Rasulullah SAW? Ya. Ini tentu saja sudah dibahas dalam pertemuan kemarin, bahwa ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, dan hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari melalui jalur Ibnu Mas'ud. Mada taqulu fi rajulin yuhibbul qauma atau yuhibbu qauman wa lam yalhaq bihi. Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika ada seorang laki-laki atau seorang manusia yang mencintai sebuah kaum dan dia tidak sempat bertemu dengan kaum tersebut? Tahu di penerangan hadis ini yang diriwayatkan dari Abu Dzar ya, Al-Ghifari, bahwa yang dimaksud adalah seorang laki-laki yang mencintai sebuah kaum tetapi dia tidak bisa beramal seperti kaum tersebut. Maka Rasulullah SAW bersabda, almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Oleh karena itu, ini adalah satu solusi ya. Satu solusi bagi kita yang ingin mendapatkan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ingin dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pertama mencintai Rasulullah sallam dan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat lain Rasulullah sallam bersabda, kullu ummati yadkhulul jannah. Setiap umatku akan masuk surga. Ingat, subhanallah, ini adalah jaminan dari Rasulullah sallam. Illa man aba, kecuali orang-orang yang enggan masuk surga. Maka para sahabat sontak bertanya, memang ada orang yang enggak mau masuk surga gitu ya? Kata para sahabat, waman ya'ba ya Rasulullah, siapa yang akan menolak kalau dimasukkan ke dalam surga? Kata Rasulullah SAW, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk surga. Barang siapa yang tidak taat, bermaksiat, maka dia sesungguhnya enggan masuk surga. Oleh karena itu, dengan cinta kemudian mengikuti ajaran beliau, menjaga sunnah-sunnahnya ya, insya Allah, walaupun kita tidak sejaman dengan Rasulullah SAW, maka kita berharap, saya pribadi berharap dikategorikan, dikumpulkan bersama Rasulullah SAW, itu dengan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana perkataan Anas radhiyallahu anhu, aku berharap aku dikumpulkan bersama mereka walaupun aku tidak bisa beramal seperti mereka, tapi dengan kecintaanku kepada mereka, aku berharap cinta ini yang akan mengantarkanku disandingkan bersama mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, ya, pertanyaan terakhir Ustaz. 0853693681 sekian. Apa saja yang harus kita lakukan untuk membuktikan kalau kita menyayangi Allah SWT, dan apa saja yang harus kita jauhi yang tidak disukai Rasulullah SAW? Oke. Yang pertama, untuk membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Imran ya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni ya. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Untuk membuktikan kita adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan lain kecuali dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti syariatnya, mengikuti akidahnya, mengikuti ibadahnya. Jangan sampai kita melenceng sedikit pun dari pokok-pokok dasar yang telah
Rasulullah SAW tetapkan. Ini tentu saja hal yang sangat penting, karena banyak sekali sekarang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tapi mencari jalan lain, jalan pintas untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah, jalan seperti ini, tarikah ya, ini sudah tentu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak mengikuti Rasulullah SAW. Seakan-akan dia berpikir bahwa ada jalan pintas, ada jalan yang lebih baik, yang akan lebih cepat menyampaikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal diutusnya Rasulullah SAW adalah untuk mengajarkan manusia jalan terbaik. Dan ini adalah salah satu konsekuensi kandungan syahadatain, yaitu bersaksi tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan. Oleh karena itu, ini yang terbaik adalah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kemudian hal-hal yang dapat memberikan ataupun menambah rasa cinta kepada Rasulullah SAW, insya Allah ini akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya, insya Allah. Baik, ada satu SMS yang masuk di nomor kami 0821 1724 7997. Dari siapa, tidak menyebutkan nama dan kota ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz mau tanya di luar tema katanya ya. Apakah zakat harta itu sama dengan zakat fitrah? Dan siapa sajakah yang menerima zakat harta ini, Ustadz? Apakah sama dengan zakat fitrah? Silakan, Ustadz. Oke, baik. Secara umum saja ya, secara singkat, bahwa berbeda antara zakat harta dan zakat fitrah. Zakat harta adalah untuk membersihkan harta yang kita miliki, sedangkan zakat fitrah adalah untuk mensucikan jiwa dan menyempurnakan ibadah saum pada bulan Ramadan. Tentu dari tujuannya saja pensyariatannya berbeda. Kemudian peruntukannya untuk zakat mal ini sudah ada tetap 8 asnaf, 8 golongan ya, termaktub dalam Al-Quran. Sedangkan zakat fitrah diprioritaskan untuk fakir miskin saja. Nah, ini sebagian atau beberapa perbedaan yang sangat jelas dalam zakat mal, zakat harta dan zakat fitrah. Untuk lebih rincinya mungkin ada ya pelajaran fikih di Wisal TV, insyaallah boleh ditanyakan secara langsung kepada pemateri fikihnya langsung. Wallahu. Jadi kalau zakat harta juga harus ada apa itu nisab dan haulnya ya. Tapi kalau zakat fitrah ini itu salah satu yang penting. Kalau zakat harta ada nisab, ada ukurannya, kemudian haul harus terlewati 1 tahun hijriyah. Tetapi zakat fitrah itu berlaku kepada siapa saja. Bahkan para ulama berbeda pendapat, apakah janin yang belum lahir dizakati atau tidak. Ada yang berpendapat dizakati gitu ya. Anak-anak pun yang belum balik dizakati. Baik. Ya, pemirsa Wisal TV yang berbahagia, insyaallah Ustadz Maksum Badrul Zaman Hafizahullah Ta'ala akan kembali menyapa kita dalam program kajian malam, tentunya pada hari Ahad bulan depan, Februari, insyaallah Ustadz ya. Iya, jazakumullah khairan katsir atas jazakumullah khairan katsir atas kebersamaan dan atensi Anda. Kita tutup dengan lafazkan doa penutup majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا